Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini kita masih dapat bertemu untuk melanjutkan pembelajaran mata pelajaran fikih. Marilah kita awali belajar pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat. Mari kita mulai. Al-Fatihah. Baiklah, berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen siswa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Asri Farudin, Misbah. Alhamdulillah pagi hari ini hadir semua ya. Selanjutnya langsung saja kita mulai pembelajaran materi fikih pada pagi hari ini, yaitu dengan judul yang berjudul dengan iktikaf. Dengan iktikaf hati menjadi tenang. Itu tema pembelajaran pagi hari ini. Iktikaf merupakan satu di antara ibadah yang istimewa. Iktikaf yaitu berdiam diri di masjid disertai dengan niat. Niat iktikaf semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iktikaf dapat dilakukan di setiap saat, tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Jadi iktikaf bisa dilakukan hari-hari biasa, gak harus di bulan Ramadan. Tetapi iktikaf itu paling utama dilaksanakan pada bulan Ramadan. Lebih bagusnya di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan yaitu bagai beriktikaf dengan Rasulullah SAW. Bagaimana hadisnya? Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir, yaitu di bulan Ramadan ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Itu adalah pengertian dari iktikaf ya. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum iktikaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah dan bisa merubah menjadi wajib jika seseorang bernadar untuk melaksanakan iktikaf. Jadi apabila iktikaf itu sunnah, tapi jika kalian atau ada orang nazar itu hukumnya menjadi wajib. Namun meskipun demikian ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang tingkat kesunahannya. Mazhab Syafi'i memandang semua iktikaf itu hukumnya sunnah muakkad, kapan saja dilakukan. Namun bila dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, level kesunahannya atau tingkat kesunahannya itu lebih tinggi lagi karena keutamaannya ya. Dan para ulama berargumentasi bahwa Rasulullah SAW memang tidak mewajibkan seluruh sahabatnya untuk melakukan iktikaf, karena pada saat itu beliau, yaitu Rasulullah, beriktikaf. Memang ada sebagian sahabat yang ikut iktikaf bersama dengan Rasulullah, tapi sebagian yang lain juga tidak ikut iktikaf. Yang selanjutnya yaitu ada rukun iktikaf. Rukun iktikaf ada 4 ya. Yang pertama yaitu ada niat, yaitu menyengaja untuk beriktikaf. Jadi iktikaf itu disengaja, bukan secara tidak sengaja, itu karena ada niatnya ya. Jumhur ulama diantaranya ada mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwasanya menetapkan bahwa niat
adalah bagian dari rukun iktikaf. Namun sedangkan mazhab Hanafiyah menempatkan niat sebagai syarat iktikaf, bukan sebagai rukun ya. Yang kedua, rukun iktikaf yaitu berdiam diri di masjid sekurang-kurangnya selama tumak-ninah salat ya. Itu minimal waktunya berdiam diri di masjid untuk iktikaf. Yang ketiga itu tempatnya di masjid, bertempat di masjid ya, iktikaf. Yang keempat adalah orang yang beriktikaf, jadi harus ada orangnya yang melakukan iktikaf itu ya. Kemudian selanjutnya poin D, ada syarat iktikaf. Ini ada beberapa juga. Yang pertama syaratnya adalah Islam. Dengan disyaratkannya status beragama Islam, maka orang kafir atau non-muslim atau orang yang tidak beragama Islam yaitu tidak sah apabila melakukan iktikaf, karena Islam adalah syarat iktikaf. Yang kedua yaitu balik atau mumayyiz. Seorang anak ya yang belum balik tapi udah mumayyiz, apabila melaksanakan ibadah iktikaf hukumnya sah dan berpahala. Sudah mumayyiz ya, walaupun masih anak. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Ibadah iktikaf itu membutuhkan niat dan menyengaja untuk melakukan ya tadi. Orang yang tidak punya kesadaran dirinya atau edan tentu tidak bisa berniat untuk mengerjakan suatu ibadah termasuk iktikaf, karena ada niatnya ya, niat tersendiri, menyengaja. Maka secara otomatis nih orang gila yang tidak waras pemikirannya tidak sah bila melakukan iktikaf. Yang poin nomor 4, suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan ya. Wanita yang sedang mendapat darah haid atau nifas itu tidak dibenarkan atau tidak sah tidak boleh ikut beriktikaf di masjid ya. Yang kelima, suci dari hadas besar. Orang yang sedang dalam keadaan berjanabat atau hadas besar haram ya hukumnya masuk ke masjid, sehingga ia tidak boleh mengerjakan iktikaf lantaran karena iktikaf itu hanya dilaksanakan dalam masjid saja. Selanjutnya ya, poin E, ini ada hal-hal yang membatalkan iktikaf. Apabila terjadi ini iktikafnya maka akan batal ya. Yang pertama, berhubungan suami istri, tidak mungkin ya jadinya iktikaf kok berhubungan suami istri. Yang kedua, keluar sperma, walaupun tidak sengaja tetap batal karena itu termasuk hadas besar ya. Yang ketiga, mabuk dengan disengaja. Ini apalagi mabuk ini pasti membatalkan iktikaf. Yang keempat, murtad, keluar dari agama Islam. Yang kelima, haid. 6, nifas. Yang ketujuh, keluar tanpa udzur. Ini keluar masjid ya, karena tidak ada kebutuhan tertentu yang membolehkan untuk keluar tanpa membatalkan iktikaf. Ini tetap batal. Yang kedelapan, keluar untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Yang kesembilan, keluar disertai alasan hingga beberapa kali. Jadi keluarnya itu berapa kali ya, walaupun dengan alasan, padahal keluarnya karena keinginan sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada poin yang memperbolehkan ketika iktikaf, yang diperbolehkan ketika sedang melakukan iktikaf ya. 1.1, keluar masjid untuk keperluan yang tidak bisa ditunda, misalnya buang hajat, keluar dalam urusan ketaatan, namun tidak wajib seperti mengunjungi orang sakit dan lain-lain. Nah, ini tertentu ya, ketentuan keluar dari masjidnya ini tertentu, ada yang membatalkan, ada yang tidak. Kedua, menyisir rambut dan merapikan. Nah, tidak boleh karena harus tumanina ya, anteng. Nomor 3, membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Nah, apalagi ini mau tidur atau apa ini. Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap. Yang ketiga itu membawa kasur dan perlengkapan lainnya ke masjid. Ini dibolehkan ya ternyata ya.
Yang keempat, makan dan minum di dalam masjid dengan tetap memelihara dan menjaga kebersihan dan kemuliaan masjid, ini diperbolehkan. Yang kelima, terakhir, itu menerima tamu dan mengantarkannya ke pintu masjid. Nah, ini boleh. Poin selanjutnya yaitu ada amalan yang dianjurkan ketika itikaf. Itikaf itu ada kan berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalannya itu sholat. Pastinya ya, karena memperbanyak salat dalam itikaf amat dianjurkan, sangat sekali dianjurkan, sebab karena salat merupakan utama-utamanya ibadah dan yang paling besar pahalanya. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran hati akan menjadi tenang dan jiwa tentram. Terlebih pahala membaca Al-Quran juga amat besar. Yang ketiga, amalan yang ketiga yang dianjurkan yaitu berzikir. Orang yang beritikaf dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Tentu saja yang diutamakan adalah amalan-amalan yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah, seperti misalnya bertasbih, tahlil, istighfar, dan sebagainya. Yang keempat, amalan selanjutnya itu sholawat. Amalan lain yang dianjurkan bagi orang yang beritikaf yaitu memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Berselawat menjadi salah satu sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaknya selawat ya. Amalan yang kelima yaitu mengurangi hubungan dengan banyak orang. Tentunya ya, pasti kalau berhubungan banyak orang kan pasti misalnya ngomong yang jelek-jelek, ngerasani, dan yang lainnya. Pada itikaf dianjurkan untuk mengurangi hubungan dengan orang banyak agar lebih fokus kepada ibadah yang dilakukan, yaitu itikaf ya. Ya, tadi adalah penjelasan tentang dengan itikaf maka hati menjadi tenang. Gimana, apakah bisa dipahami tadi penjelasan? Bila ada yang belum paham maka boleh dipertanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya ada tugas ya, yaitu tugasnya mengerjakan uji kompetensi halaman 159. Nah, pengumpulannya nanti di link tugas nanti saya kirim, deadline-nya 9 November, yaitu minggu depan ya, 9 November 2021. Nanti dipelajari kembali biar lebih paham materinya. Selamat mengerjakan tugasnya. Semangat. Semoga apa yang tadi dipelajari berkah dan manfaat ya. Oke, baiklah, mari kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa ya. Tetap semangat. Dalam pandemi ini jangan berkerumun, jangan sering-sering keluar karena masih dalam pandemi corona ya. Jangan lupa belajar. Oke, kita hari ya, mari kita berdoa bersama dan mari ucapkan berdoa dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Pembelajaran pagi ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.